Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini gue pengen bahas sesuatu hal yang menurut gue sangat penting. Dan beberapa waktu lalu saya membaca sebuah postingan itu yang mengatakan bahwa ketika Yesus disalib itu, Yesus itu tidak mengalami penderitaan. Dan ini postingannya. Jadi di dalam tulisan tersebut disuguhkan beberapa penalaran dia secara psikologis dan menurut pengertian dia secara pribadi. Jadi dia tidak percaya Yesus itu mengalami suatu penderitaan di atas kayu salib. Tapi menurut dia Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa itu, yes, menurut dia. Tapi tidak mengalami penderitaan. Nah, menurut dia penderitaan itu sesuatu yang mungkin tidak alami Yesus, karena salah satu hal yang dia ungkapkan adalah orang yang mengalami suatu penderitaan itu tidak mungkin mampu memikirkan orang lain. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan egonya sendiri. Sehingga menurut dia Yesus tidak mengalami penderitaan secara psikologis. Mungkin menurut dia itu benar, tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Yang pertama adalah Yesus itu ketika dia menjelma menjadi manusia, dia betul-betul menjadi manusia yang sejati dan menjadi Allah yang sejati. Jadi apa yang dia rasakan sebagai manusia itu benar-benar seperti yang kita alami. Tapi satu hal yang sangat berbeda dari manusia, yaitu adalah Yesus itu tidak dari benih yang dicemari oleh dosa. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu dari benih ilahi atau dari Roh Kudus. Karena dia tidak dilahirkan karena hubungan suami istri, tapi Roh Kudus yang menjadikan dia di dalam kandungan seorang perawan yang namanya Maria. Yang kedua, tidak sepenuhnya benar. Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Yes, itu betul. Dan kita bisa saksikan dalam berbagai film yang mengilustrasikan bagaimana penderitaan Yesus. Dan kalau teman-teman tahu bahwa di dalam hukuman Romawi itu ada beberapa macam cara untuk membuat seseorang itu betul-betul menderita, betul-betul kesakitan secara luar biasa secara fisik, dan bagaimana dia dipermalukan. Dan itulah yang diterapkan kepada Yesus. Makanya sebelum dia disalibkan, dia sudah memberitahukan murid-muridnya bahwa anak manusia itu akan dipermalukan, anak manusia itu akan diseret, dihina, diejek, dan disalibkan. Itu sebelum Yesus meninggal. Yesus sudah tahu dia akan diperlakukan seperti itu. Makanya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ketika mereka sedang berdoa, Alkitab mengatakan bahwa peluhnya itu seperti titik-titik darah. Jadi dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa saking stresnya Yesus melihat kengerian penderitaan yang akan dia alami, itu membuat pembuluh-pembuluh darahnya seperti pembuluh darahnya itu pecah gitu. Pecah. Makanya Alkitab mengatakan bahwa peluhnya itu seperti titik-titik darah. Nah, itu menunjukkan suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Itu menjelang dia disalibkan. Itu sebelum dia disalibkan. Sehingga statement dalam tulisan tersebut sangatlah tidak betul. Karena Alkitab menjelaskan bahwa peluhnya seperti titik-titik darah. Bahkan Alkitab mengatakan ia sangat menderita. Dan dilanjutkan dengan kata-kata peluhnya seperti titik-titik darah. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada satu perkataan yang sangat menarik di dalam Alkitab berkaitan dengan postingan yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak menderita. Yesus mengatakan suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa dia mengutip salah satu nyanyian orang Yahudi ketika mereka itu dalam penderitaan, dan itu juga sekaligus merupakan suatu nyanyian pengharapan bagi mereka. Jadi mereka menyanyikan lagu itu dalam penderitaan, dan itu juga merupakan suatu nyanyian pengharapan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi.
yang pernah dinyanyikan di dalam Mazmur dan dikutip oleh Yesus. Yesus mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu ucapan yang sangat luar biasa ketika Yesus itu mengalami penderitaan secara psikologis, suatu tekanan yang luar biasa. Karena apa? Karena semua dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Jadi bukan hanya penderitaan secara fisik, tapi itu merupakan suatu bukti bahwa ketika dosa itu ditimpakan kepada Yesus, semua dosa manusia ditimpakan kepada Yesus, itu mengalami suatu tekanan psikologis yang luar biasa bahwa bagaimana dosa itu sangat merusak manusia dan bagaimana dosa itu memberatkan manusia. Sehingga itu menjadi bukti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri dia sendiri, dan tidak ada hal apapun yang bisa membebaskan manusia dari dosa selain pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus mengatakan itu dia mengalami suatu tekanan yang luar biasa secara kejiwaan, secara psikologis. Tapi di samping itu juga Yesus tidak mengalami kehilangan kesadaran. Karena apa? Karena jelas sekali misi Yesus itu tidak memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi karena dia memikirkan manusia, sehingga dia itu dengan segala hal yang akan dia alami, bahkan sebelum dia disalib, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ini loh penderitaan yang dia alami. Bahkan ketika dia menyampaikan itu kepada murid-muridnya, Petrus bilang apa? Semoga itu tidak terjadi kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, hei iblis, nyala engkau, karena engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan atau yang tidak Yesus pikirkan. Karena apa? Ketika seseorang manusia mengalami suatu tekanan, penderitaan kejiwaan atau psikologis, manusia cenderung memikirkan tentang diri sendiri. Manusia cenderung memikirkan kepentingan diri sendiri dan bagaimana dia menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itulah yang dia lakukan di atas kayu salib. Sehingga dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa pun secara psikologis. Dia tidak memikirkan tentang diri sendiri. Karena misinya adalah misi menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi bukan hanya misi sembarangan yang demi kepentingan sendiri. Sehingga ketika mengalami tekanan, dia cepat berubah untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan di atas kayu salib pun ketika dia dipermalukan, orang-orang mengatakan bahwa, hai anak manusia, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu. Yesus mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapakan engkau meninggalkan aku? Perkataan itu mengandung suatu pengertian yang luar biasa yang mungkin orang di luar Kristen sulit untuk mengerti. Karena apa? Itu mengandung suatu pengertian yang luar biasa karena Yesus mengalami suatu keterpisahan dari Allah. Ketika dia ditimpakan oleh dosa kepada dia, dia mengalami suatu keterpisahan. Seperti manusia ketika jatuh di dalam dosa, ketika dia itu berdosa, dia mengalami suatu keterpisahan dari Allah. Dia mengalami keterpisahan dari Bapa. Sehingga ketika dosa manusia ditimpakan kepada Yesus pada puncak karya keselamatan itu di atas kayu salib, Yesus itu mengalami keterpisahan dari Bapa. Mengalami keterpisahan. Karena kalau kita pelajari tentang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Mereka satu kesatuan. Ketika dia di atas kayu salib, dia mengalami keterpisahan. Karena dia ditimpakan oleh seluruh dosa manusia. Dan karena penderitaan itulah, Yesus mengucapkan kalimat yang luar biasa. Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia mengalami suatu penderitaan. Dia merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Yesus mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dan saya mau mengatakan bahwa postingan tersebut atau statement tersebut berdasarkan kitab suci itu tidak dibenarkan. Sehingga
Mungkin teman-teman pernah membaca atau mendengarkan statement seperti ini, bukan hal yang baru. Ini sudah pernah terjadi dari sebelum-sebelumnya, dari abad-abad awal, abad-abad pertengahan. Banyak orang yang memberikan statement-statement yang keliru tentang Alkitab, yang menafsirkan menurut pikiran mereka, yang menurut logika mereka yang begitu liar, sehingga mereka mengabaikan konteks-konteks di dalam Alkitab. Seperti konteks sejarah, konteks budaya, sosial, bahkan bahasa sangat diabaikan oleh orang-orang tersebut. Bahkan tujuan penulisan tersebut itu diabaikan oleh orang penafsir-penafsir yang kurang bertanggung jawab. Contohnya seperti Matius. Kenapa kitab Matius itu dibuka dengan silsilah? Karena kitab Matius itu ditulis untuk orang Yahudi, mau menunjukkan bahwa Yesus itu dari keturunan Yahudi, dia adalah tunas Daud yang dijanjikan untuk membebaskan orang dari dosa. Tapi orang Yahudi memahaminya membebaskan mereka dari tekanan politik Romawi, dari penjajahan Romawi. Makanya kenapa tidak heran banyak orang yang menafsirkan Alkitab itu aneh-aneh. Karena apa? Karena mereka hanya memikirkan dengan pikiran manusiawi yang begitu liar. Itulah yang terjadi kepada orang Yahudi. Ketika Yesus itu menjelaskan berbagai hal kepada mereka, mereka tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin seorang Mesias itu adalah manusia biasa. Sedangkan dalam pengharapan orang Yahudi, dalam pengharapan bangsa Yahudi, Mesias itu adalah orang yang powerful, yang kekuatannya tidak tertandingi. Dia adalah raja yang akan mengalahkan Romawi. Tapi bukan itu yang Yesus lakukan. Ada suatu hal yang paling besar dan paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu adalah kerusakan dari dosa, perbudakan dari dosa. Dan itulah yang Yesus mau jelaskan. Hey, bukan itu tujuan aku. Bukan egoisme suatu bangsa sendiri. Tapi ada hal yang sangat krusial dalam kehidupanmu yang tidak mungkin diselesaikan oleh manusia, dan tidak ada manusia yang bisa menyelesaikannya. Dan perbuatan baikmu pun tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa. Hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, hanya melalui darah Yesus itu harus tercurah bagi manusia untuk menghapus dosa manusia karena pelanggaran-pelanggarannya. Sehingga manusia itu bisa ditarik kembali untuk dia bersatu dengan Allah Bapa, untuk bersekutu dengan Allah, sehingga ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak butuh lagi yang namanya perantara. Karena kita sendiri sudah menjadi imam. Kita sendiri yang harus datang kepada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan bahwa, hey, suatu saat kamu tidak lagi seperti orang Samaria atau orang Yahudi yang menyembah Allah di gunung ini atau di Yerusalem. Melainkan kamu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya, dimanapun kamu berada, anytime, kamu bisa berdoa sama Tuhan, kamu bisa menyampaikan keluh kesahmu sama Tuhan, dan kamu bisa menyampaikan apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan. Tidak ada penghalang lagi. Karena satu-satunya menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa. Sehingga kita tidak boleh merasa diri sombong atau apapun. Karena keselamatan yang kita terima itu by grace. Makanya yang perlu kita lakukan hanya satu. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita. Dan tidak ada unsur manusia. Sepenuhnya adalah anugerah Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita sombong dengan keselamatan yang kita terima. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa tugas yang sangat penting bagi kita adalah menyampaikan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Sehingga semua orang boleh menerima keselamatan itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan menyerahkan semua itu kepada kita. Dan terserah kita mau sampaikan atau tidak. Tapi amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku,
baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak bicara baptis selam atau percik, tapi baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Kita merayakan hari ini. Kita merayakan Paskah mungkin dengan kesenangan, kegembiraan, dan segala macam. Tapi ingat satu hal yang sangat penting. Ada jutaan orang, ada banyak orang di luar sana yang berteriak karena tekanan dosa. Itulah kita diutus menjadi saluran berkat bagi mereka. Saluran firman bagi mereka. Selamat Paskah, selamat melayani, selamat memberitakan firman. God bless you.